Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Balik lagi bareng aku, Ivani. Hari ini aku mau bahas topik tentang Agus Nohen. Kalian juga udah lihat di judul thumbnailnya ya. Jadi Agus Nohen, sosok yang viral belakangan ini karena kisah hidupnya yang mengundang simpati, tapi ternyata menyimpan sisi gelap yang nggak disangka-sangka. Agus, pria asal Mataram, Nusa Tenggara Barat, lahir tanpa kedua tangan. Banyak orang yang tergerak bantuin karena keterbatasan fisiknya dan cerita hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Tapi di balik itu semua, Agus diduga memanfaatkan empati orang untuk tujuan manipulatif, bahkan sampai ada kasus pemerkosaan yang mencuat ke publik. 13 perempuan diduga menjadi korbannya si Agus Nohen ini. Kasus ini bikin banyak orang bertanya-tanya, gimana bisa seseorang yang tampaknya nggak berdaya justru menjadi pelaku manipulasi. Lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa menghindari situasi serupa. Yuk langsung aja kita bahas. Kita seringkali nggak sadar bahwa manipulasi itu bisa datang dari siapa aja, bahkan dari orang yang kelihatannya lemah dan butuh bantuan. Agus ini misalnya sangat ahli memanfaatkan empati orang lain. Dia tahu caranya membuat cerita hidupnya terlihat begitu menyedihkan sampai orang-orang merasa punya tanggung jawab buat bantuin dia. Tapi apa yang terjadi sebenarnya di balik proses ini? Jadi di sini aku tuh mau ngasih tahu bahwa nggak cuma fisik aja yang kita bisa dimanipulasi oleh orang lain, tapi ternyata manipulasi secara psikologis sangat-sangat mungkin terjadi. Bayangin, kamu lagi di kampus, lagi di terminal, atau di tempat umum lainnya, dan tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri. Dengan nada suara yang penuh kesedihan, dia bilang, "Mbak, saya nggak punya siapa-siapa. Hidup saya berat banget. Bisa bantu saya nggak?" Mungkin awalnya kamu nggak langsung bantuin. Mungkin ragu-ragu dulu gitu ya. Tetapi melihat wajahnya yang seolah-olah penuh dengan penderitaan, kamu akan berpikir, ya ampun, kasihan banget ya orang ini. Dan dari situlah semua dimulai, dari rasa kasihan kamu. Agus paham bahwa banyak dari kita yang cenderung merasa nggak enak kalau menolak permintaan orang. Apalagi kalau permintaannya terdengar sederhana, seperti menemani ke suatu tempat atau membantu beliin sesuatu. Dia memanfaatkan rasa empati ini untuk mendekatkan dirinya ke korban. Seringkali dengan cerita hidup yang dirancang untuk menyentuh hati. Dia mungkin akan mulai bilang, "Saya nggak pernah ketemu orang sebaik kamu." Mungkin salah satu kalimat yang dia ucapkan itu bikin korbannya merasa sangat istimewa. Ya kalau korbannya saat itu jarang merasa dipuji, terus tiba-tiba dipuji oleh si Agus Nohen ini, tetap aja pasti akan merasa ngefly ya. Lama-kelamaan korban akan merasa terikat secara emosional. Awalnya permintaan Agus mungkin kecil dan terlihat nggak masalah. Tapi seiring waktu permintaan itu jadi lebih besar dan sebelum sadar korban udah terjebak. Kenapa bisa? Karena di titik ini korban merasa punya tanggung jawab. Mereka takut kalau meninggalkan Agus itu akan membuatnya lebih merasa menderita. Jadi Agus udah sangat pintar memainkan psikologinya orang-orang. Selain itu ada elemen dari tekanan sosial. Di tempat umum kita sering merasa harus menjaga citra diri. Kita takut nggak dianggap punya hati kalau kita menolak seseorang yang kelihatannya sedang butuh bantuan. Bener apa bener? Misalnya kamu lagi capek banget capeknya, ada ibu hamil di sebelah kamu, itu ingin duduk di bangku yang kamu duduki, kamu kasih apa enggak? Ya sejatinya kita kasih karena kalau kita tetap mau duduk pun nanti kamu takut pandangan orang lain ke kamu, itu gimana? Kamu dianggap jahat. Nah ini sama ya. Jadi si Agus Nohen ini bisa dia bikin supaya orang ini merasa memang wajib bantuin gitu, karena tekanan sosial yang sudah terbentuk saat ini di masyarakat kita gitu ya. Nah kombinasi dari rasa empati, tekanan sosial, kurangnya kewaspadaan, inilah yang bikin manipulasi Agus berhasil. Manipulasi emosional juga bekerja karena banyak dari kita nggak dilatih untuk mengenali tanda-tandanya. Kita seringkali menganggap cerita sedih sebagai suatu yang pasti benar tanpa mempertimbangkan bahwa itu bisa aja digunakan sebagai alat manipulasi.
Ini bukan salah siapa-siapa, tapi sebuah realitas yang perlu kita pahamin. Lebih parahnya lagi, Agus diduga menggunakan ancaman halus untuk membuat korbannya tuh tetap nurut. Kalau kamu nggak nurut, saya akan cerita hal yang buruk tentang kamu ke orang lain. Ini menciptakan rasa takut dan membuat korban makin sulit keluar dari situasi itu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Pertama, empati itu emang penting, tetapi harus tetap diimbangi dengan kewaspadaan dan kesadaran. Jadi kita bawa lagi rasa kasihan kita tuh ke dalam diri kita dan pertanyakanlah di dalam diri kita sambil kita tetap waspada. Membantu orang itu sebetulnya adalah hal yang baik ya. Dimana aku juga sering di dalam channel ini aku berulang-ulang bilang be kind gitu ya. Tapi jangan sampai kita jadi korban manipulasi karena terlalu cepat percaya tanpa melihat situasi yang lebih dalam. Kalau kamu merasa seseorang terlalu cepat akrab atau selalu punya cerita sedih setiap kali ketemu, itu bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu yang gak beres. Bukannya kita harus curiga terus-terusan ya, tapi tetap penting juga untuk jaga jarak aman sampai kita benar-benar yakin niat orang tersebut. Untuk para korban manipulasi seperti ini, misalnya kamu juga sebelumnya pernah mengalami dimanipulasiin oleh orang lain gitu ya. Nah, penting juga untuk diingat, ini bukan salah kamu sepenuhnya. Pelaku manipulasi udah memang ahli dalam membaca emosi dan kelemahan orang lain. Jadi, kamu juga jangan bilang, apa aku tuh bodoh banget ya sampai bisa dimanipulasi oleh orang seperti itu gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan saat ini adalah belajar dari pengalaman dan pelan-pelan memulihkan diri dan memaafkan diri sendiri. Kamu bukan orang jahat hanya karena ingin bantuin orang. Kamu hanya perlu lebih berhati-hati ke depannya. Kisah Agus Nohen adalah pengingat bahwa manipulasi bisa datang dari siapa aja, bahkan dari sosok yang kelihatannya nggak berdaya. Penting untuk tetap berempati, tapi juga bijak. Dunia ini memang butuh lebih banyak kebaikan. Tapi kebaikan itu harus dilakukan dengan kesadaran, bukan sekedar rasa kasihan. Jadi, yuk kita terus belajar memahami orang lain tanpa kehilangan kesadaran. Jadi kita harus tetap sadar, nggak otomatis bantuin aja begitu gitu ya. Mindfulness-nya dipakai lagi, dan juga jangan sampai kita kehilangan kewaspadaan. Dan kalau kamu pernah mengalami situasi serupa, ingatlah kamu nggak sendiri. Ada banyak orang yang siap bantuin dan dukung kamu untuk bangkit lagi dan kembali percaya diri lagi. Tetap kuat, tetap bijak, dan teruslah jadi your very best person. Thank you guys udah lihat video aku hari ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat. Aku akan balik lagi di video-video selanjutnya yang akan lebih seru dan menginspirasi. Thank you very much. See you in my next video. Bye.